Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Maulana Albi, merupakan mahasiswa dari Program Pendidikan Kaderisasi Ulama PKU 3 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Saya merupakan mahasiswa bagian dari kelas Imam Hanafi. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan langkah-langkah fakih dalam menentukan maqasid asy-syariah. Nah, kita masuk ke pendahuluan atau mukadimah. Di sini pada slide pertama ini kita membahas pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah sendiri adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menentukan hukum. Jadi, seorang fakih tidak hanya memahami teks hukum secara literal atau secara literasi, namun juga harus memahami makna dan tujuannya. Contoh sederhananya adalah zakat. Zakat bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga memiliki tujuan, yakni adalah untuk menciptakan tatanan keadilan sosial dengan membantu saudara kita yang fakir miskin. Selanjutnya di slide ini kita akan membahas eh, tahap 1. Yang pertama yakni memahami nas. Langkah pertama bagi seorang fakih atau seorang yang memahami ilmu fikih secara mendalam untuk menentukan maqasid syariah adalah memahami nas, yakni memahami Al-Quran dan hadis. Dalam tahap ini, kita penting untuk meneliti asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat dan juga sebab munculnya hadis. Selain itu juga, fakih juga harus bisa membedakan hukum yang terkandung di dalamnya. Apakah hukum itu bersifat khusus atau umum, apakah hukum itu bersifat mutlak atau terikat. Contoh yang bisa kita ambil adalah ayat puasa. Awalnya, perintah puasa itu berlaku umum untuk semua muslim. Namun, dalam kondisi tertentu seperti musafir dan orang sakit ada pengecualian, ada rukhsah. Nah, jadi perintah puasanya itu bersifat umum, namun karena ada sesuatu yang bersifat khusus, maka hukum tersebut bisa berubah. Apa yang berubahnya itu yakni puasa itu bisa menjadi pengecualian untuk orang yang musafir atau orang yang sakit. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni tahap 2. Di sini kita akan di sini fakih mengidentifikasi ilat hukum. Setelah memahami nas, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh fakih adalah menemukan ilat dari hukum. Apa itu? Yaitu alasan mengapa suatu hukum ditetapkan. Ilat bisa langsung disebutkan dalam nas atau ditemukan dalam suatu proses ijtihad. Contoh paling mudah adalah larangan dalam khamr. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa khamr diharamkan karena memabukkan. Maka sesuatu yang memabukkan termasuk narkoba dan lain sebagainya juga masuk dalam larangan yang sama. Ini dengan adanya ilat hukum yang sama, maka bisa ditemukanlah hukumnya. Contohnya tadi khamr ditemukan dalam Al-Quran bahwa khamr adalah haram. Namun seperti narkoba dan jenis-jenis barang-barang yang terlarang dan juga sesuatu yang dapat memabukkan kan tidak tertulis di Al-Quran. Namun karena memiliki ilat yang sama, maka memiliki hukum yang sama. Itulah cara kedua seorang fakih untuk uh, menentukan maqasid syariah, yakni dengan mengidentifikasi ilat hukum. Nah, selanjutnya kita memasuki tahap ketiga yang ditempuh oleh seorang fakih untuk menentukan maqasid syariah. Sini dijelaskan di slide ini bisa dilihat, setiap hukum dalam Islam pasti ada tujuannya. Para ulama sendiri membagi tujuan syariat ke dalam 5 hal pokok. Yang pertama hifdzuddin atau menjaga agama. Yang kedua ada hifdzun nafas atau menjaga diri sendiri atau menjaga jiwa. Selanjutnya ada hifdzul akal, menjaga akal. Selanjutnya ada hifdzun nasl, artinya menjaga keturunan. Yang terakhir ada hifdzul mal, artinya menjaga harta. Nah, pembagian-pembagian dari tujuan menentukan maqasid syariah ini menjadi tahap ketiga setelah fakih melewati pertama memahami nas, yang kedua identifikasi ilat hukum. Contohnya seperti apa? Misalnya tahrimuz zina atau larangan zina. Tujuannya untuk apa?
untuk menjaga keturunan dan kehormatan manusia, serta memastikan adanya stabilitas dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan melakukan pernikahan yang sah, tidak adanya eh, perbuatan di luar pernikahan, perbuatan zina di luar pernikahan, maka itu akan menjaga kehormatan manusia. Kemudian juga menjaga kemurnian warisan kita dan juga menjaga stabilitas dan kehormatan kita dalam kehidupan bersosial. Itu salah satu contoh dari menentukan tujuan syariah, yakni hifdzun nasab. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tahapan 4 yang ditempuh oleh seorang faqih untuk menentukan maqasid syariah. Tahap yang keempat ini bisa diartikan sebagai klasifikasi tingkat kebutuhan. Nah, di sini dijelaskan ada doruriyat, ada hajiat, ada tahsiniyat, yang artinya bisa kita simpulkan bahwa tidak semua hukum berada pada tingkatan kebutuhan yang sama. Ulama membagi kebutuhan ini menjadi 3, doruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kalau bahasa kita sehari-harinya disebut primer, sekunder, maupun tersier. Nah, doruriyat adalah kebutuhan pokok. Contohnya apa doruriyat? Seperti larangan membunuh dan kewajiban sholat. Itu adalah kebutuhan pokok. Selanjutnya ada hajiyat atau kebutuhan sekunder. Contohnya seperti keringanan sholat kosor atau sholat jama bagi musafir. Sedangkan tahsiniyat atau taksir adalah pelengkap saja. Contohnya di sini misalkan adab makan dan juga berpakaian dengan sopan. Dengan klasifikasi ini, fakih bisa menilai sejauh mana hukum itu bisa mendesak untuk dipenuhi. Nah, selanjutnya teman-teman semua, setelah fakih melewati klasifikasi tingkat kebutuhan, selanjutnya fakih melakukan langkah yang ditempuhnya yakni tahap kelima, yakni kontekstualisasi hukum. Nah, setelah memahami tujuan dan tingkat kebutuhan, fakih harus menyesuaikan hukum dengan realitas zaman sehingga hukumnya itu bisa menjadi relevan. Hal ini sangat penting agar hukum itu tidak kaku, bisa fleksibel dan juga relevan. Contoh yang sangat jelasnya adanya perbankan syariah. Pada masa Nabi itu belum ada bank. Tetapi dengan prinsip makosid, yakni hifdzul mal atau menjaga harta, maka ulama membuat sistem keuangan yang sesuai syariat untuk menjaga harta umat Islam. Maka dibentuklah bank syariah. Itu merupakan bagian dari produk makosid syariah, yakni hifdzul mal atau menjaga harta. Nah, teman-teman, setelah melewati banyak langkah atau banyak tahap, kemudian fakih memasuki pada langkah terakhir. Langkah terakhir adalah isdorul hukmi atau penetapan hukum. Di tahap ini, fakih merumuskan fatwa atau ijtihad dengan tetap berpijak pada makosid. Prinsip dasarnya adalah mendatangkan maslahat dan menolak kerusakan. Contohnya penerapan pada zaman sekarang yakni pemberian izin penggunaan vaksin di masa pandemi. Walaupun ada zat yang syubhat, vaksin tetap boleh digunakan. Tujuannya adalah untuk hifdzun nafas atau untuk menjaga keselamatan jiwa. Di tahap ini, fakih berijtihad atau memberikan fatwa tetapi tidak keluar dari makosid, tidak keluar dari prinsip dasarnya, tidak keluar dari Nas dan Al-Quran. Seperti contohnya tadi vaksin, meskipun di dalamnya terdapat zat yang subhat, tetapi karena itu sangat dibutuhkan untuk menjaga keselamatan jiwa, khususnya pada masa pandemi, maka vaksin itu diperbolehkan karena tujuannya sesuai dengan makosid syariah, yakni hifdzun nafas. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir yakni penutup. Di sini dijelaskan bahwa seorang fakih itu tidak boleh hanya berhenti pada teks hukum. Artinya dia tidak boleh saklek pada tekstual hukum, tetapi juga harus ada kontekstualnya, mencari hikmah dan juga tujuan dari hukum tersebut.
Nah, makosid syariah sendiri itu tidak hanya sebatas prinsip saja, tetapi juga makosid syariah itu harus bisa menjadi jembatan antara hukum dan juga realitas sosial yang ada. Contohnya, larangan riba itu bukan hanya sebuah larangan semata karena di dalamnya tidak ada bunga, tetapi juga harus menjadi jembatan sosial agar apa? Agar masyarakat tidak tereksploitasi dari segi keadilan, agar masyarakat tidak terjebak dalam sesuatu yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Oke, teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.